Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak paparan berikut ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, untuk kompetensi pengetahuan 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Untuk kompetensi keterampilan 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi melalui penggunaan metode problem-based learning yang tepat, dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi melalui penggunaan metode project-based learning dengan benar. Inilah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan? Kalian mengetahui ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Bentuknya sangat menakutkan ya anak-anak. Mirip makanan yang sudah basi. Di atasnya ditumbuhi oleh jamur-jamur berwarna merah. Ini ukuran sangat kecil loh anak-anak. Dia hanya sekitar 0,1 mikron. Sangat kecil, sehingga tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Untuk mencegahnya, agar kita tidak tertular oleh virus corona, maka kita harus melakukan apa anak-anak? Ya, betul sekali. 3M ya. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga, tentunya harus selalu memakai masker. Selanjutnya kalian cermati tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Semut hidup dalam koloni beranggotakan ratusan ribu, bahkan jutaan individu. Setiap semut dalam koloni melaksanakan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tak satu pun mempermasalahkan jabatan ataupun tugasnya. Yang utama adalah kelangsungan hidup keseluruhan koloni di mana mereka tinggal. Untuk tujuan ini, tiap-tiap mereka rela mengorbankan nyawa bila perlu. Tak ditemui seekor semut pun yang kelaparan atau tak memiliki tempat tinggal. Ini karena di antara mereka terdapat kerjasama, keakraban, dan rasa berbagi yang besar. Sebagaimana Anda lihat, setetes air pun dinikmati bersama. Makanan dikumpulkan dan disimpan di dalam sarang untuk dibagi dan dinikmati bersama. Benar-benar tidak ada sifat mementingkan diri sendiri dalam masyarakat semut. Tak satu pun yang ditelantarkan. Masing-masing menjadi bagian dari sebuah tatanan raksasa. Masing-masing mencurahkan segenap pengabdiannya kepada bagian yang dibebankan kepadanya.
Dengan kehidupan dan tatanan masyarakat yang jauh lebih baik dari manusia, semut adalah bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Kerangka pembelajaran PPT teks laporan hasil observasi. A. Kalian akan mempelajari tentang definisi, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. B. Kalian akan mempelajari informasi dalam teks laporan hasil observasi. C. Kalian akan membuat simpulan isi teks laporan hasil observasi. D. Kalian akan mencari, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang E. Kalian akan merangkum dan menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah kalian menyaksikan dan melihat gambar pada sebelumnya, apa yang kalian bisa simpulkan dari teks laporan hasil observasi? Baik, ini adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan fakta-fakta, informasi tentang suatu benda, hewan, tumbuhan, ekosistem, atau keadaan tertentu setelah diadakan penelitian secara sistematis. Ciri bahasa pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, istilah. Pernah mendengar kata istilah? Misalnya, spesies, sindrom, dan lain-lain. Kata-kata tersebut merupakan kata istilah yang terdapat pada salah satu bidang tertentu. Bidang apa itu? Misalnya itu dikatakan IPA. Selanjutnya, kata baku. Kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan kamus. Jadi harus melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, kalimat klasifikasi. Apa sih kalimat klasifikasi itu? Ya, kalimat klasifikasi ini kalimat yang berisi tentang pembagian. Misalnya menyebutkan terdiri atas 2 jenis, terdiri atas 2 ras. Jadi ada yang digolongkan, dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan. Berikutnya, kalimat definisi. Apa ini kalimat definisi? Betul. Kalimat definisi di sini adalah kalimat yang berisi mengenai keterangan atau pengertian dari suatu misalnya istilah atau nama. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Langkah yang kita lakukan, pertama, kalian membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi. Berikutnya, yang kedua, kalian memahami isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kemudian kalian menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Jadi, ketiga langkah ini saling berkesinambungan. Dari mulai membaca, kalian memahami isinya, kalian memahami isi dengan cara kalian mencari kalimat utamanya, lalu kalian menemukan ide pokok atau gagasan dari kalimat utama tersebut. Maka kalian akan menemukan informasi yang penting dari teks laporan observasi tersebut. Untuk langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi,
di mana telah Bapak singgung sebelumnya untuk mencari informasi penting dalam teks laporan hasil observasi, bagaimana kita mencari yang namanya gagasan utama atau gagasan pokok, di mana didahului dengan mencari kalimat utama setiap paragraf. Nah, untuk langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian mendaftar kata-kata kunci pada teks. Kata-kata kunci ya, jadi kata-kata yang menurut kalian ini sesuatu yang penting. Berikutnya, yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Oh, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, atau mungkin lebih bisa diinikan ya. Kalian bisa melihat bahwa ini untuk menjelaskan apa, yang bagian ini menjelaskan apa. Berikutnya yang ketiga, memetakan paragraf, memilih kalimat utama dan penjelas. Nah, disinilah mudah mulai kalian untuk mencari sebuah kalimat utama. Dan berikutnya kalimat penjelasnya yang mana. Yang keempat, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan, kalimat lain. Ya, berarti sulit menentukan. Oh, ini loh kalimat utamanya. Dan berikutnya, merumuskan inti kalimat utama. Nah, merumuskan kalimat utama ini berarti kalian menemukan gagasan pokoknya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat untuk membaca, menambah ilmu dan wawasan. Selalu jaga kesehatan agar kita senantiasa terhindar dari segala penyakit. Sampai jumpa. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.